1, 2, 3, 4, 5. Ini jebretan perpisahan karena sebentar lagi akan saya packing menuju tuannya, Mas Alfat di Kalimantan. Target 58 meter. Biji mauni itu. Mantap ya, kena ya. 58 meter Mas. Dengan 5 pompa, zeroingnya di 20 meter. Video tidak saya putus ini, utuh apa adanya. Nah, ini nih unitnya. Targetnya di situ 58 meter, terukur pakai RF, bukan pakai meteran, apalagi tali rafia. Biji mauni ya, jos. Tadinya ini bengkok, ini larasnya bengkok. Bengkoknya itu ya Allah parah pokoknya. Alhamdulillah sudah jinak dan peredamnya sudah jinak ya Mas Alfat di Kalimantan. Saya cuak bagian dalemannya sebentar ini sambil tripodnya ini. Saya bercerita kalau tangan saya enggak terkondisikan ya nggak bisa bercerita. Video tanpa saya potong ya Mas Alfat dan juga Mas Julian Pradana, karena ini unit punya sampean mau saya kirim hari ini juga. Canon 737 long full LF, kemarin saya buat hunting 65 meter wenteng, ini target 2 burung 65 meter semua wenteng ya. Ini saya perlihatkan Mas Alfat. Saya hampir putus asa ini mau ngelurusin ini soalnya bengkoknya parah. Alhamdulillah tadi di 58 meter kena biji mahoni ya. Padahal ini zeroingnya 20 meter di 3 pompa. Tadi saya tambah 5 menjadi 5 pompa, turun 1 dot kena biji mahoni. Berarti kan dia nggak ke kanan ke kiri, cuma naik turun kan. Kalau naik turun namanya parabolik Mas, bukan berarti saya menggurui ya. Kalau kanan kiri namanya apa itu? Kalau naik turun kan parabolik, kalau kanan kiri apa itu? Nah ini dalemannya saya kikis sedikit. Tadinya nggak senter loh Mas, ini buat 20 meter ke atas tuh nggak karuan. Terus maaf ini mau saya bongkar sini ternyata keras ya Mas. Ininya tuh keras, sudah dilem kali ya, atau saya aja yang kurang terampil. Ini mau saya buka itu keras, saya lapisi karet, saya buka kok malah karetnya yang kalah. Kemudian bagian dalamannya aja saya kikir. Saya praktekkan seperti ini. Jadi ini juga buat sharing ke teman-teman semua. Kalau ada peredam ngaca susah untuk bongkar, sekedar pengetahuan saja ya. Dikira gini nih, sekatnya itu loh yang bikin ngaca, dia nggak center, dikir gini aja. Nah cari misalkan bagian mana yang kadang antara lingkaran yang satu dengan lingkaran yang ujung ini, sekat dengan yang ujung itu nggak sama teman-teman. Begini taruhlah ya, harusnya kan seperti ini, dia geser ke sini. Nah ini sekat ini yang harus dikikir yang bagian ini, paham ya? Harusnya kan seperti ini ya, tuh di peredam ini itu geser begini posisinya. Nah seperti ini, makanya bagian ini saya kikir. Jadi nanti kalau Mas Alfat di sana kok ada bekas kikiran Mas Ilham, nah itu memang ulah saya agar peredamnya center tuh bagian situ tuh ada bekas kikiran ya. Kalau dicermati memang saya kikir itu. Setelah saya kikir alhamdulillah sudah bagus ini. Mau 20 meter mau 58 meter kayak barusan wanteng. Dan semoga nanti pas di pengiriman ini nggak dilempar-lempar yo.
Jadi kalau dilempar nanti yang kalah ininya nih. Nah ini yang kalah bengkoknya. Nanti saya lapisi kayu pokoknya agar tidak bengkok. Sudah syahdu ini. Dan ini yang saya rubah Mas Alfat. Ini juga tambahan buat teman-teman juga, tambahan informasi juga. Di Kalimantan sana. Ini lain kali carikan ini dong, baut yang bawahnya rata, yang atasnya ya kayak bawaannya unit aslinya begitu loh Mas, bukan yang bawahnya melengkung seperti ini ya. Ini kan bawahnya melengkung tuh, tapi ini yang model bawah rata atas melengkung, bukan kebalik. Ini bawah melengkung atas rata. Saya perlihatkan kok triggernya sekarang jadi enteng. Itu ada perubahan di sini. Tadinya kan berat. Nah saya bikin lubang baru itu. Ini buat teman-teman juga. Saya nemui sekitar 5 model chamber elemen itu bikin nggak pas ya. Lainnya pas. Kok aneh itu loh. Dari pabrikannya apakah mesinnya beda ya? Kok bisa kalau ini dipasangkan begini? Ini jadi nggak ngunci, dikunci susah. Jadi mau di belakang sini, mau di sini tetap nggak ngunci. Ini bawahnya kan di sini, di belakang sini nih. Nah di belakang sini ini bikin berat, padahal ini bawaannya chamber ini. Titik ini berat, kemudian sama juga di sini. Sekarang sudah enteng. Pompa 5 aja, padahal di tune up kan lumayan berat tuh tadinya. Tadi aja jebret di 58 meter, nggak goyang kan? Berarti itu merupakan tanda kalau ininya nggak berat. Nah posisi nggak beratnya itu maju ke sini sedikit, sekitar 3 mili ya, ada space 3 mili antara lubang yang satu dengan lubang yang baru, ke atas sedikit, naiknya 3 mili juga, jadi 3 mili ke depan, 3 mili ke atas begitu. Ini bisa dipraktekkan ke teman-teman semua, penting juga ini teman-teman ya. Sekarang sudah enteng, meskipun juga tetap tidak bisa di lock di sini. Kalau pengen di lock ini tinggal tambahin besi aja Mas. Belikan yang baru itu, tambahin besi. Itu ya Mas Alfat. Yang penting ini akurasinya sudah syahdu. Jadi buat teman-teman yang masih meremehkan, kok zeroingnya kok di daun pisang deh, so amat begitu ya. Di daun pisang cuma 20 meter lagi. Nah buktinya 20 meter aja masih bisa cakep banget di 58 meter. Karena kan selama ini saya kalau zeroing itu cukup di 15, kadang 20, bahkan yang 15 meter. Unit gocap PCP saya itu zeroing di 15 meter seketika ada tekukur itu teman-teman. Di jarak 127 hit juga itu, door block juga, zeroing di 15 meter daun pisang padahal. Jadi karena sudah teramat banyak bukti yang nyata, yang konkret, saya bicara bukti teman-teman ya, bukan teori. Kalau teorinya kan zeroing harus di kertas, kemudian harus grouping sekukunya semut begitu ya, kukunya semut itu baru bisa buat long range. Itu teorinya seperti itu, teori para orang yang lebih senior dari saya. Kalau saya kan sekelas pemula dan hanya mengandalkan istilahnya seringnya ngutak-atik unit begitu saja. Unit ini ternyata, unit itu ternyata, unit ono ternyata. Nah cukup 15 atau 20 meter di daun pisang bisa long range. Innova itu juga itu, seperti itu. Cukup di 20 meter daun pisang bisa long range di 140 meter. Padahal laras bawaan pabrik 50 cm. Kemudian apa lagi itu? Nah kemarin 727 maaf, 747 long bolt itu juga long range di 128 meter. Zeroingnya cukup di daun pisang lagi itu. Jadi bagi yang masih menganggap remeh atau embeleweh zeroing di daun pisang 20 meter, maaf sudah terlalu banyak bukti yang
membantah keremehan itu, begitu ya. Terima kasih atas like, share, subscribe, serta komennya. Terima kasih atas supportnya juga. Semoga bermanfaat sedikit dari saya yang bisa saya ceritakan berdasarkan pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.